Halo pemirsa, senang sekali rasanya Bincang Spesial kembali hadir menemani Anda dengan beragam topik yang hangat dan tentunya isu yang sedang ramai diperbincangkan oleh masyarakat. Tentunya bersama saya Selis Regar karena setiap suara punya arti, setiap tamu membawa inspirasi. Sebelum kita undang tamu spesial kita pada hari ini, mari kita simak dulu tayangan berikut ini. Koperasi bukan sekedar bentuk usaha, tapi jiwa dari ekonomi gotong royong yang menjadi warisan bangsa. Di tengah gelombang ekonomi global yang semakin tidak pasti, koperasi hadir sebagai penopang penjaga nafas ekonomi rakyat dari desa hingga kota. 21 Juli 2025, Presiden Prabowo Subianto meresmikan program besar membangun 80.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih di seluruh penjuru negeri. Sebuah langkah nyata untuk membangun kekuatan dari akar rumput, membangkitkan kemandirian ekonomi masyarakat untuk menuju Indonesia yang adil dan makmur. Pada momentum Hari Koperasi Nasional ke-78, kita diingatkan bahwa koperasi bukanlah cerita masa lalu, tapi jawaban untuk masa depan. Koperasi harus naik kelas, tidak hanya menjadi pilihan alternatif, tapi kekuatan utama dalam peta ekonomi bangsa. Lantas, seperti apa strategi pemerintah dalam mendorong kebangkitan ekonomi dari desa? Selengkapnya di Bincang Spesial. Ya pemirsa, koperasi selalu disebut sebagai tulang punggung dalam ekonomi rakyat, khususnya di masyarakat desa. Kita ketahui bahwasanya pada tanggal 21 Juli 2025, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ini telah meresmikan program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang memang akan ditempatkan di seluruh wilayah di provinsi ataupun seluruh wilayah provinsi di Indonesia. Tentu bagaimana langkah strategis dari pemerintahan ataupun Kementerian Koperasi dalam membawa Kopdes ini bisa menjawab tantangan global dan tentunya meningkatkan ekonomi di tingkat desa. Untuk membahasnya lebih lanjut pemirsa, kita sudah mengundang salah satu narasumber hebat kita, yaitu Bang Panel Barus selaku Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Kementerian Koperasi. Halo Bang, bagaimana kabarnya hari ini Bang Panel? Baik, Sally. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di tengah kesibukan Bang Panel yang sebelumnya ikut ya Bang di peresmian di Klaten, Jawa Tengah. Ikut. Bagaimana Bang keseruan di sana, antusias dari masyarakat di Klaten, Jawa Tengah Bang? Yang pasti beberapa hari sebelum 21 Juli saya udah standby di sekitar Solo untuk memastikan proses launching 21 Juli ini bisa berjalan dengan baik. Yang pasti peristiwa 21 Juli kemarin adalah peristiwa bersejarah. Dan saya pikir kita semua rakyat Indonesia secara bersama-sama di 21 Juli sedang membentuk sejarah itu. Baik yang ada di Klaten maupun yang ikut acara launching secara daring di seluruh provinsi, kabupaten, kota yang ada di Indonesia. Karena peristiwa tersebut tidak hanya diikuti di Klaten saja secara offline, tapi seluruh gubernur, bupati, wali kota juga terlibat langsung, ya, dan rakyat terlibat, pengurus-pengurus koperasi terlibat, kepala-kepala desa terlibat di seluruh Indonesia. Oke Bang, ini kan memang kalau Hari Koperasi selalu diperingati setiap tanggal 12 Juli, bukan Bang? Ya. Lalu apa sih Bang menurut Bang Panel sendiri makna Hari Koperasi di tahun ini Bang? Iya, Hari Koperasi ini secara rutin memang kita peringati, ya. Betul. Ini hal yang biasa, memperingati Hari Koperasi 12 Juli gitu ya. Iya. Tapi 12 Juli atau 21 Juli tahun 2025 ini luar biasa yang ini. Tidak hanya biasa. Karena ini juga jadi momentum kebangkitan koperasi Indonesia. Menjadi momentum kebangkitan ekonomi rakyat. Gitu ya. Jadi itu satu hal yang menurut saya tidak biasa ya. Jadi sangat luar biasa. Terlebih juga PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, juga menetapkan tahun 2025 ini sebagai
International Cooperative Year, ya. Jadi tahun koperasi. 2025 ini ditetapkan sebagai tahun koperasi. Betul. Jadi dunia juga punya pandangan yang sama, ya. Dan yang spesial buat Indonesia di 2025, perayaan Hari Koperasi kali ini ditandai dengan bangkitnya 80.000, ya, sebuah alat yang didorong oleh Presiden Prabowo untuk dibentuk, yang nantinya diharapkan bisa membangkitkan ekonomi rakyat. Betul. Kan tadi kita tahu Bang bahwasanya Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan 80.000 Kopdes, namun ternyata ini melampaui target ya Bang, 80.081 Kopdes Kelurahan Merah Putih yang ternyata juga sudah berbadan hukum. Melihat ternyata ini melampaui target. Bang Panel sendiri melihat bagaimana Bang? Ya, berarti tentu itu masuk alhamdulillah. berhasil berarti ya Bang ya? Tentu alhamdulillah ya. Chapter pertama tugas dari Presiden Prabowo Subianto kepada Satgas adalah chapter pertama ini membentuk dulu kelembagaan koperasi desa Kelurahan Merah Putih di seluruh desa dan kelurahan di tanah air. Ya. Targetnya 80.000, itu tertuang dalam Inpres 9 2025. Betul. Dan yang terbentuk melalui musyawarah-musyawarah atau rapat anggota pendirian itu 80.500 mungkin ya. Angka pastinya saya agak lupa. Tapi yang berbadan hukum kemarin per 21 Juli itu sudah 80.081. Jadi alhamdulillah tugas yang diberikan Bapak Presiden bisa kami eksekusi dengan baik, dan juga jangan dipikirkan bahwa membentuk kelembagaan 80.000 ini gampang-gampang saja. Ini juga banyak tantangannya, tapi alhamdulillah sekali lagi karena Bapak Presiden punya strategi khusus ya, sehingga terjadi percepatan dalam 80.000 pembentukan kelembagaan ini. Pak Presiden mendorong terbentuknya Satgas, kolaborasi 18 kementerian lembaga, bergotong royong ya dalam mengeksekusi pembentukan 80.000 ini. Jadi nggak bisa dikerjain sendirian. Dari memang yang kita kalau lihat program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, sebenarnya apa sih Bang dibalik itu visi dan filosofi besar dari seorang Presiden Prabowo Subianto? Karena memang kita ketahui ternyata Presiden memang dari awal kampanye bahkan ingin sekali mensejahterakan masyarakat terutama di tingkat desa yang memang ternyata belum tersentuh di pemerintah-pemerintah sebelumnya Bang. Ya, jadi sebelum saya jawab ke situ, itu pertanyaan yang saya pikir sangat penting untuk saya jawab pelan-pelan ya. Tapi sebelum ke situ, saya perlu jelaskan bahwa kami membaginya tugas ini menjadi chapter-chapter lah ya, biar mudah dipahami. Jadi chapter pertama tadi ada pembentukan kelembagaan. Nah, launching 21 Juli kemarin itu launching atau peluncuran 80.000 kelembagaan yang sudah terbentuk. Nah, launching kemarin secara tidak langsung juga menandai bahwa kita akan masuk pada fase chapter kedua. Chapter kedua ini adalah mengaktifasi usaha dari 80.000 kelembagaan yang sudah dibentuk tadi. Jadi kemarin lahir. Ibaratnya tuh kalau bayi itu dilahirkan. Nah, chapter kedua ini ngajarin jalan. Nanti chapter ketiga tumbuh kembang dia. Skala usahanya harus ditingkatkan supaya dampaknya juga meningkat gitu ya, sesuai harapan. Baru nanti ada chapter berikutnya lagi, yaitu konsolidasi. Ya, dan tentu ada evaluasi. Jadi seperti itu supaya kita bisa paham bersama. Nah, mengenai pertanyaan Mbak Seli tadi, jadi begini, ada tentu hal yang mendasari dari pikiran Bapak Presiden, kenapa beliau mengambil langkah pembentukan koperasi desa Kelurahan Merah Putih, bahkan di seluruh desa, dan belakangan kelurahan juga diikut sertakan. Tentu ada pikiran yang mendasari keputusan itu. Jadi Bapak Presiden tentu mengamati situasi yang ada di desa.
kenapa kok desa, Seli ya, yang kita ketahui bersama selalu menyuplai kebutuhan hidup kita semua, ya, menyuplai kebutuhan hidup Seli sebagai orang kota gitu ya. Tapi kata Kemensos dan BPS, kemiskinan itu mayoritas adanya di desa. Ini yang diamati oleh Presiden. Gitu. Seli mau makan pakai nasi, berasnya itu ditanamnya di desa. Oleh petani yang menanam. Ada buruh tani juga. Seli dan teman-teman yang ada di kota ini mau makan sayur, buah-buahan, semua adanya di desa. Yang nanam petani. Ya. Lalu Seli juga mau makan lauk pauk, entah telur, entah ikan, entah daging ayam, itu semua diproduksi di desa, hasil desa. Bahkan bahan baku industri juga sebagian besar diambil dari desa. Dihasilkan oleh nelayan, petani, masyarakat desa. Ya. Tapi kok kenapa kata Kemensos dan BPS, mayoritas orang miskin adanya di desa? Kan ini yang aneh ini. Yang ada yang salah berarti di situ. Iya toh? Mereka yang menghasilkan, mereka yang menyuplai, mereka yang memproduksi, tapi fakta di desa, kemiskinan itu mayoritas adanya di desa. Itu kenapa terjadi? Itulah yang diamati oleh Presiden. Kemudian dianalisis, oh ternyata karena ada praktek ekonomi di desa yang mapan selama ini, ada praktek ekonomi yang tidak adil di desa. Ada praktek ekonomi yang menghisap di desa. Kemarin dalam pidatonya juga Presiden menyampaikan, ada praktek ekonomi yang menghisap darah rakyat itu. Yang menghisap itu sebagian kecil rakyat menghisap sebagian besar rakyat. Gitu loh. Nah inilah praktek ekonomi yang tidak adil. Praktek ekonomi menghisap, praktek ekonomi tidak adil ini adalah praktek ijon, praktek rentenir, praktek tengkulak. Itulah praktek-praktek yang memapankan kemiskinan tetap ada di desa. Nah jadi setelah diamati oleh Presiden, oleh beliau, dianalisis, dia tahu sumber masalahnya apa, dia keluarkanlah senjatanya, namanya koperasi desa, gitu loh. Jadi itu basis pikiran Presiden ya, yang mendasari Presiden dalam mengambil langkah pembentukan koperasi desa Kelurahan Merah Putih untuk menjawab praktek ekonomi yang memiskinkan rakyat. Lalu bagaimana Bang dengan adanya, tadi kan Bang Panel sempat bilang bahwa saya ada 18 kementerian lembaga yang sudah ikut berpartisipasi dalam Kopdes ini. Lalu bagaimana untuk kinerjanya Bang, terlebih untuk Kemendes, BUMN, atau OJK dan KPK dalam mengawasi Kopdes ini Bang? Iya, selain kementerian lembaga, yang Seli juga harus ingat bahwa Inpres dan Kepres itu memerintahkan, mengikutsertakan pemerintah daerah. Ada gubernur, ada bupati, ada wali kota di setiap levelnya. Dalam Kepres 9 2025, gubernur itu ketua Satgas provinsi. Ya. Dalam Kepres 9 2025, bupati itu ketua Satgas di kabupaten. Dan wali kota ketua Satgas di Kota Madia. Wakil ketua Satgasnya itu Sekda, sekretaris Satgasnya itu kepala dinas yang membidangi koperasi. Nah, jadi Pak Presiden itu komprehensif strateginya. Sampai kepala daerah juga semua harus terlibat. Kenapa? Karena ini penting. Ya, kalau ini sukses, ini yang paling menikmati juga kepala-kepala daerah. Karena yang akan bergerak meningkat itu kan ekonomi rakyat di daerahnya masing-masing. Jadi ini memang nggak bisa dikerjain sendiri-sendiri. Ini semesta ini harus bergerak, gitu loh. Ya, mulai dari idenya dari Presiden, dirijennya dari Presiden, komandonya, nah, diikut sertakan semuanya, semua unsur. Nah, mengenai bagaimana peran kementerian, saya pikir
tugas dan fungsi dari kementerian sudah sangat jelas detail itu dalam Inpres nomor 9 2025. Kementerian Koperasi ngapain? Ada 7 tugasnya itu. Sampai hafal saya. Terus Kementerian Menko Pangan ngapain? Gitu ya, Komdigi ngapain? Kementerian Keuangan ngapain? Itu semua tugasnya jelas. Kemendes ngapain? Kemdagri ngapain? BUMN ngapain? Itu semua jelas tugasnya. Jadi saya pikir mengenai tugas-tugas yang tertuang dalam Inpres sudah sangat jelas. Jadi semua tinggal berkolaborasi dan saya merasakan benar ada semangat, ada optimisme di Satgas ini, ya, karena keberhasilan dari program ini benar-benar akan merubah fondamen ekonomi bangsa. Jadi ini kerja tidak boleh gagal. Ini kerja harus sukses. Karena fundamen ekonomi akan diubah di sini. Ya, di mana ekonomi rakyat dimulai dari desa harus didorong. Seperti itu. Ya, memang Bang Panel, kita ketahui bahwa Kopdes ini memiliki tujuan yang sangat mulia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun kalau kita ketahui ternyata banyak tantangan yang harus dihadapi oleh Kopdes, mulai dari tata kelola, ekonomi, teknologi, bahkan juga sumber daya manusia. Lalu bagaimana langkah strategis pemerintah untuk menaikkan status level dari Kopdes ini supaya naik kelas? Kita akan bahasnya sesaat lagi, tetap di Bincang Spesial Simpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Bincang Spesial Simpo TV. Pemirsa, kita ketahui bahwasanya sebelumnya revitalisasi koperasi unit desa menjadi suatu simbol kekuatan dalam ekonomi di masyarakat desa. Namun seiring berjalannya waktu ternyata banyak yang gulung tikar karena adanya masalah dalam tata kelola dan juga teknologi dan tentunya sumber daya manusia. Dan pada pemerintahan tahun ini pemirsa sudah dikembalikan menggairahkan semangat bagaimana revitalisasi ini diwujudkan melalui koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Lalu bagaimana revitalisasi ini akan dijalankan dengan baik ke depannya? Kita akan membahasnya lebih dalam lagi bersama Bang Panel Barus. Bang, ini apa yang membedakan revitalisasi KUD sebelumnya sama yang sekarang, Bang Panel? Ya, ketika Bapak Presiden meluncurkan program koperasi desa ini, orang langsung dipaksa mengingat yang dulu-dulu KUD di masa lalu. Betul. Dan kadang-kadang sebagian orang menurut saya agak kurang fair ya dalam berargumentasi tentang KUD ini. Ya. Memang ada kesamaan ya KUD dengan koperasi desa, di mana koperasi unit desa dan koperasi desa ini inisiatifnya atau idenya memang dari pemerintah gitu. Tapi sebenarnya kan sebuah ide mendorong koperasi desa ini satu bukti keberpihakan negara atau pemerintah terhadap ekonomi rakyat. Jadi nggak ada yang salah sebenarnya. Kalau negara tidak berpikir tentang bagaimana meningkatkan ekonomi rakyat, malah menurut saya itu aneh dan salah. Gitu loh. Jadi kalau negara berpikir untuk bisa mendongkrak ekonomi rakyat dibutuhkan sebuah tool, sebuah alat, saya pikir itu udah benar. Gitu ya. Nah, kadang-kadang kita agak kurang fair tadi saya bilang bicara tentang KUD. KUD itu yang diingat yang jeleknya aja. Padahal ada juga sisi berhasilnya atau positifnya dari KUD. Gitu ya. Suka nggak suka, KUD itu jadi instrumen atau tulang punggung swasembada beras di era 80-an. Nggak ada KUD, nggak ada swasembada beras. Gitu. Dan pendampingan pemerintah terhadap KUD ini memang dilakukan di masa Orde Baru. Dan secara tiba-tiba pendampingan ini juga dihentikan. Di saat KUD ini belum sepenuhnya siap untuk tidak didampingi lagi. Nah, itu ada momentum di 98. Di saat negara ini mengalami satu krisis moneter ya, datanglah IMF dengan letter of intent-nya ya.
akhirnya KUD suka tidak suka ditinggalkan sebagai sebuah jalan Ya. ekonomi yang kita pilih. Tapi di 96 dari 9.000 KUD yang dibina, yang didampingi, sudah ada 500 KUD yang masuk dalam kategori mandiri waktu itu. Dan sampai hari ini masih hidup, Oke. masih eksis, dan masih dominan di kabupaten kotanya masing-masing. Gitu loh. Oke. Itu yang harus juga dilihat. Nah, saya pikir koperasi desa Kelurahan Merah Putih di masa pemerintahan Pak Prabowo dengan revitalisasi KUD tempo hari jelas ada perbedaannya. Pertama, yang juga harus dipahami, Bapak Prabowo ini memilih unitnya adalah desa Ya. yang harus diberesin. Karena Pak Presiden berpikir tidak mungkin Indonesia emas bisa tercapai kalau desanya nggak emas. Gitu loh. Nggak mungkin Indonesia maju kalau desanya nggak maju. Jadi koperasi yang mau dibentuk itu di level desa. Kalau KUD dulu sebenarnya levelnya kecamatan itu. Cuman namanya koperasi unit desa, tapi dia beroperasi di kecamatan. Gitu. Ya, kalau kecamatannya besar, KUD-nya bisa ada 2. Seperti itu. Kalau ini Pak Presiden Prabowo, dia memang betul-betul membuat satuannya di level desa. Close loop di level desa. Gitu loh. Karena tadi saya udah jelasin, yang harus diberesin memang ekonomi dari level yang paling bawah, desa. Kalau desanya beres, maka kecamatannya beres, kabupatennya beres, provinsinya beres, dan Indonesia bisa maju. Jadi nggak mungkin Indonesia bisa melesat, lompat jadi negara maju kalau desanya nggak maju, kalau rakyat desanya masih miskin. Seperti itu. Bang. Jadi itu salah satu perbedaannya ya. Oke Bang Panel, lalu bagaimana langkah konkret dari Kementerian Koperasi agar sejarah kelam terkait dengan koperasi yang sebelum-sebelumnya ini tidak terjadi di era-era sekarang Bang? Iya, kita juga harus belajar dari kekurangan-kekurangan yang terjadi di masa KUD. Tadi ada beberapa isu, ada soal SDM, gitu ya. Terus ada soal pemanfaatan teknologi. Ya tentu hari ini Kopdes harus memanfaatkan teknologi dong, gitu. Ya, digitalisasi tadi itu penting. Karena digitalisasi juga bisa meminimalisir fraud ya, bisa mengurangi kecurangan-kecurangan. Karena kan dengan digitalisasi semua akan transparan. Asumsinya seperti itu. Gitu ya. Sumber daya manusia pasti jadi isu. Ya. Potensi desa juga beda-beda. Sumber daya manusia di desa juga beda-beda. Tapi tentu akan ada upaya dari kita semua untuk memberikan pembekalan terhadap pengurus-pengurus koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini. Akan didorong semacam dewan redaksi ya, lintas kementerian untuk membuat kurikulum yang nanti outputnya adalah materi ajarnya, ya, dan kita akan buat arsitektur pelatihan Kopdesnya seperti apa, gitu, supaya target pembekalan terhadap pengurus-pengurus dan pengawas koperasi desa ini bisa mengurangi kesenjangan antara pengurus di tiap desa. Diharapkan bisa distandarisasi lah seperti itu. Ini yang menjadi poin menarik juga bahwasanya ternyata kan generasi penerus muda, penerus emas yang memang harus juga melek dan tahu akan tentang koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Ya. Lalu bagaimana Bang pendekatan dari Kementerian Koperasi agar nantinya generasi muda ini dapat meneruskan bahkan juga berinovasi lewat Kopdes Kelurahan Merah Putih ini Bang? Iya. Impact daripada pendirian koperasi desa Kelurahan Merah Putih nantinya ya, manfaatnya yang akan dihadirkan itu jelas dengan operasionalisasi usaha Kopdes ini akan membuka lapangan kerja baru
di desa. Ya, setiap Kopdes itu pasti butuh tenaga kerja. Ya. Selama ini problem urbanisasi itu terjadi karena di desa dianggap tidak ada lapangan kerja berkualitas. Jadi kehadiran Kopdes diharapkan juga mampu menciptakan lapangan kerja baru yang berkualitas di desa. Jadi anak-anak muda yang sudah anak-anak petani yang sudah sekolah, jadi sekolah perawat, sekolah apoteker, itu bisa bekerja di Kopdes ya, Bang? Kopdes. Bahkan yang punya keterampilan bisa bawa mobil, itu juga dibutuhkan di situ. Dari pendidikan yang tinggi sampai yang skill khusus juga dibutuhkan. Saya pikir kalau ini jalan sesuai dengan bayangan kita ya, moderat, satu Kopdes itu ke depan paling tidak butuh 20 tenaga kerja. Artinya kehadiran Kopdes bisa membuka 1.600.000 lapangan pekerja baru di desa. Oke. Gitu ya. Gitu. Tapi ini kalau operasionalisasi usahanya berjalan. Karena untuk buka toko sembako aja kan jelas butuh pengelola kan. Ada yang jadi kasir, ada yang ngurusin barang, ngerapiin barang di rak lah. Ada yang ngurusin stok gitu ya. Yes. Itu kan butuh tenaga kerja. Pak Presiden pengen setiap Kopdes ada truk 2. Oke. Nggak mungkin truknya 2, supirnya 1. Ya kan? Terus yang ngurusin gudang, jelas butuh tenaga kerja. Oke. Yang ngurusin klinik, yang ngurusin apotik, itu jelas butuh tenaga kerja. Belum lagi yang ngurusin simpan pinjam, itu juga butuh tenaga kerja. Jadi jelas kehadiran Kopdes akan membuka lapangan pekerjaan. Dan kehadiran Kopdes juga diharapkan memberikan manfaat, nilai tukar petani bisa meningkat nanti. Oke, Bang, lalu bagaimana caranya agar koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini dapat bersaing dengan minimarket modern ataupun platform dagang digital yang memang saat ini sudah cukup besar dan juga marak, Bang, di Indonesia? Iya, saya pikir model usaha koperasi ini kan basisnya, Sally, membership, keanggotaan. Oke. Ya. Ya. Jadi nggak usah khawatir. Misalnya di satu desa ada penduduknya 3.000, misal nih, ya, yang menjadi anggota koperasi misalnya 1.000 dari penduduk itu. Ya udah jelas dong, captive marketnya dong, karena basisnya keanggotaan, Ya. gitu loh. Jadi nggak ada masalah dengan bisnis existing yang ada di desa, gitu loh. Dan kita juga Kementerian Koperasi ditugaskan dalam Inpres itu untuk membuat semacam bisnis model hubungan kelembagaan antara Kopdes dengan pemerintah desa, hubungan antara Kopdes dengan lembaga ekonomi existing yang ada di desa. Jadi Pak Presiden memerintahkan ke kami, bikinlah satu desain ya, supaya kelahiran Kopdes ini tidak menimbulkan dampak kanibalisme terhadap usaha rakyat yang sudah berjalan. Itu udah kita buat. Gitu. Jadi nanti Kopdes ini diharapkan bisa menjadi agregator dari ekonomi rakyat yang ada di desa. Oke. Seperti itu. Oke, Bang, untuk menjawab semua stigma tentang kelamnya koperasi yang sebelum-sebelumnya, tapi sebenarnya dari Bang Panel ada data nggak sih, Bang, suatu desa ataupun Kopdes ataupun koperasi yang memang sudah berhasil menjalankannya agar nantinya nggak ada stigma-stigma bahwasanya koperasi ini sebenarnya memang masih kelam gitu, Bang? Ada role modelnya nggak, Bang, yang udah berhasil? Dari 130.000 koperasi existing ya, di luar koperasi desa Kelurahan Merah Putih, saya pikir banyak koperasi-koperasi yang bisa menginspirasi. Ya, tidak hanya koperasi simpan pinjam, tapi koperasi-koperasi produktif juga banyak di Indonesia yang bisa jadi contoh. Di Bandung itu ada koperasi yang produksi sayur mayur, ya. Di Maluku Utara ada koperasi nelayan yang menghasilkan ikan, tuna, mereka ekspor ke Singapura, ke Jepang. Itu eksis sampai hari ini. Gitu loh. Ada koperasi sawit di di Pangkalan Bun. Tadi baru ketemu saya itu. Mereka sedang merancang supaya koperasi mereka ini punya pabrik CPO.
Kan luar biasa sebenarnya. Gitu loh. Nah, ini yang menurut saya harus kita kasih porsinya ya, pemberitaan-pemberitaan tentang yang seperti ini. Karena ini menginspirasi. Ini juga akan membuat ekonomi rakyat bisa lompat dengan alat ini. Pemirsa, memang kita ketahui ternyata revitalisasi koperasi ini tidak hanya terkait dengan fisiknya saja, namun ternyata tata kelola yang baik, teknologi yang mumpuni, dan juga sumber daya manusia yang kompeten ini adalah hal yang penting. Lalu bagaimana nantinya koperasi ke depannya bisa bertransformasi dan bagaimana peran generasi muda untuk melanjutkan koperasi Desa Kelurahan Merah Putih? Kita akan bahasnya sebentar lagi, tetap di Bincang Spesial Simpo TV. Masih bersama kami pemirsa dalam Bincang Spesial Simpo TV, karena setiap suara punya arti, setiap tamu membawa inspirasi. Tentunya pemirsa, di era digital seperti ini memang koperasi tidak bisa berjalan dengan cara yang lama, di mana memang nantinya koperasi ini harus bertransformasi lebih baik lagi, termasuk memang di salah satu menjadi poin adalah teknologi yang memang nantinya akan dilakukan oleh generasi-generasi muda yang akan datang. Dan kita akan membahasnya mendalam lagi bersama Bang Panel Barus. Bang, ini kan memang kita ketahui di era digital seperti sekarang, pastinya banyak sekali teknologi yang sudah canggih. Lalu apa sih dari Kementerian Koperasi yang sudah dilakukan, inovasi apa yang sudah diterapkan di Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, Bang? Iya, kita berharap nanti pemanfaatan teknologi dalam pengembangan koperasi ke depan ini juga menjadi instrumen utama bagi suksesnya Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Tadi di awal sudah saya sampaikan, tidak mungkin tanpa digitalisasi, karena digitalisasi adalah keniscayaan. Dan harus diingat, Sally, bahwa kunci dari peningkatan produktivitas adalah pemanfaatan teknologi. Iya toh? Iya, betul. Jadi kalau mau produktivitas meningkat, ya harus menggunakan teknologi. Hal yang sederhana saja. Orang berkebun menggunakan cangkul dengan menggunakan traktor pasti produktivitasnya beda toh. Iya. Itu hal yang sederhana lah. Gitu. Dan yang juga ingin saya sampaikan ke Sally gitu ya, bahwa nantinya ya 80.000 koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini setelah beroperasi, ya, setelah dia beroperasi, kan tidak mungkin juga ini dibiarkan jalan sporadis sendiri-sendiri. Maka dia harus dikonsolidasi melalui platform digital. Nah, ini juga sekali lagi nih teknologi, gitu. Karena tadi udah saya bilang bagaimana kita mau memonitor, mengawasi, mengelola 80.000 koperasi desa kelurahan di seluruh Indonesia tanpa dukungan atau bantuan teknologi. Betul. Susah, gitu loh. Dan kita tentu belajar tadi dari pengalaman masa lalu yang teknologinya belum semaju hari ini. Kalau hari ini teknologi udah maju, ya teknologi harus kita gunakan untuk mengabdi pada tujuan-tujuan yang sudah kita tetapkan. Seperti itu. Tentu ini dilakukan untuk menunjang daripada peningkatan usaha koperasi itu sendiri. Gitu ya. Karena ada 4 ini, Sally. Ada 4 output dari konsolidasi. Kalau Kopdes 80.000 ini setelah usahanya jalan berhasil kita konsolidasi gitu ya. Ada 4 outputnya. Yang pertama, ini akan jadi jaringan distribusi terbesar di Republik ini. Kebayang nggak? Ada 80.000 jaringan distribusi di seluruh Indonesia. Ada 80.000 titik serah di desa-desa. Ini bisa jadi instrumen operasi pasar juga. Iya toh? Kebayang kan? Gitu. Lalu yang kedua, kalau 80.000 ini berhasil dikonsolidasi, ini juga kalau 80.000 ini anggotanya 1.000 aja, udah 80 juta ini. Ini market yang terorganisir ini, Sally. Iya toh?
market potensial terorganisir, membernya 80 juta nih. Kalau anggotanya setiap Kopdes 1.000 kali 80.000 kan 80 juta. Lalu yang ketiga, kalau 80.000 ini berhasil dikonsolidasi, ini jadi jaringan kekuatan produksi nasional yang terorganisir, terdata, yang diproduksi apa, berapa banyak, sebarannya di mana. Yes. Kebayang nggak? Betul, betul. Orang bisa lihat secara real time apa yang diproduksi oleh koperasi Kopdes. melalui sistem digital tadi. Yes. Iya kan? Betul. Jawa Barat, kabupaten apa, Kopdesnya ada berapa, yang diproduksi apa, berapa besar yang diproduksi, berapa banyak, jenisnya apa, semua kan terdata nih. Dan yang keempat, output konsolidasi yang keempat, 80.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang tiap hari beraktivitas, itu kan memproduksi data dan informasi yang strategis bagi bangsa ini. Oke. Minimal data konsumsi dan produksi nasional ada di sini. Itu kan bisa jadi basis analisis kita dalam membuat kebijakan ke depan juga. Oke. Gitu. Jadi saya pikir pemanfaatan teknologi bagi kelangsungan bisnis koperasi desa Kelurahan Merah Putih itu adalah sebuah keharusan. Oke. Ya. Oke. Gitu. Karena secara filosofi, Seli, ya, fungsi daripada Kopdes ini secara filosofi, fungsi dari koperasi desa ini adalah memfasilitasi peningkatan produktivitas dan konsumsi warga desa. Jadi secara filosofi fungsi Kopdes ini apa sih? Yaitu tadi memfasilitasi peningkatan produksi dan konsumsi warga desa. Desa. Itulah fungsi dari Kopdes. Oke. Kalau dengan kalimat yang lebih sederhana, Seli, ya, misi utama Kopdes adalah membuat warga desa dalam membeli barang kebutuhannya bisa dengan harga yang murah. Dan membuat warga desa mampu menjual hasil produksinya dengan harga yang menguntungkan. Itu misi utama Kopdes itu. Oke. Ya, misi utama dari koperasi desa Kelurahan Merah Putih itu apa? Jawabannya itu, membuat warga desa dalam membeli barang kebutuhan pokoknya dengan harga yang murah, yang terjangkau, dan membuat warga desa menjual hasil komoditi yang dihasilkan mereka dengan harga yang menguntungkan. Itu misi utama Kopdes. Karena yang terjadi hari ini kebalikannya. Warga desa kalau mau beli apa-apa mahal. Kalau mau jual hasil panennya harganya anjlok. Betul. Nah, dengan keberadaan Kopdes, itu yang mau diputer, mau dibalik. Oke. Rakyat kalau beli murah, kalau jual untung, gitu loh. Oke. Sederhananya Oke, begitu. iya, siap. Ya? Gitu. Oke, Bang, ini terkait juga ada bahwasanya pemerintah ini kan mengalokasikan APBN sebesar 10 triliun untuk merger dan akuisisi koperasi serta pengembangan pabrik industri koperasi. Lalu ini seberapa besar dampaknya, Bang? Saya belum dapat informasi dan data 10 triliun itu. Oke. Gitu loh. Tapi yang pasti Ya. waktu sorry, saya klarifikasi ya. Iya. Mungkin yang dimaksud Seli itu adalah hasil pembicaraan ratas Bapak Presiden dengan para menteri di Bogor tanggal 3 Januari. Oke. Ya mungkin itu maksudnya. Di saat Kementerian Koperasi melalui LPDB ditambahkan APBN-nya 10 triliun. Ya saya pikir ini satu bukti bahwa Bapak Presiden ini sangat firm kebijakannya ya terhadap instrumen yang namanya koperasi. Ya. Karena koperasi menurut Bapak Presiden adalah alat rakyat untuk memperjuangkan ekonominya secara kolektif, secara bersama-sama. Jadi kalau Bapak Presiden kasih tambahan APBN 10T melalui LPDB,
untuk mendukung bisnis rakyat melalui koperasi-koperasi existing, itu jadi bukti nyata bahwa Presiden ini keberpihakannya konkret terhadap alat ekonomi rakyat yang namanya koperasi tadi. Gitu. Tadi saya contohkan, Sally, misalnya ada koperasi sawit hari ini, ya toh? Selama ini koperasi sawit ini hanya menghasilkan TBS, tandan buah segar sawit, ya kan? Dengan adanya bantuan modal dari pemerintah, akhirnya koperasi-koperasi sawit ini ya bisa meningkatkan bisnisnya, usahanya dengan melakukan hilirisasi di sektor sawit dengan membangun pabrik CPO sendiri. Jadi hasilnya nggak lagi TBS tapi CPO, output keluarannya gitu loh. Ini kan bagus, akan memberikan nilai tambah buat ekonomi rakyat gitu loh. Misalnya lagi ada koperasi perikanan yang selama ini hanya jual ikan bulet-bulet habis ditangkap dijual, tapi dengan bantuan pemerintah permodalan melalui LPDB misalnya bisa dibangun processing house untuk pengelolaan ikan, bisa difilet, bisa dikalengin, kan ini hilirisasi juga. Misalnya di koperasi sayur mayur ini ada processingnya, sehingga nggak dijual habis panen langsung dijual gitu. Ada edit value-nya dulu sehingga dia memberikan nilai tambah buat petani. Oke Bang, terkait dengan peta jalan untuk 5 tahun ke depan untuk Koperasi Desa Merah Putih, bagaimana nih Bang untuk nantinya koperasi ini bisa jumlahnya banyak dan koperasinya juga makin naik kelas Bang? Ya, kita ingin program ini benar-benar bisa berjalan dengan sebagaimana yang dibayangkan oleh Presiden dan memberikan dampak positif bagi warga desa. Itu yang saya pikir harus kita kawal bersama, ya, karena yang ingin dikejar oleh Presiden adalah impact-nya yang ada di desa, ya. Membentuk koperasi ini bukan tujuan, Sally. Ya, membentuk Kopdes ini bukan tujuan. Ini hanya alat Kopdes ini. Tujuannya adalah menghasilkan dampak positif di desa. Dampak positif di desa itu apa? Rakyatnya sejahtera, kemiskinan hilang, pengangguran berkurang, ya kan? Betul. Itu rakyat desa beli barang kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau, akses kesehatan bisa diberikan ke warga desa, itu dampak positif yang ingin dikejar. Instrumennya, alatnya namanya Kopdes ini. Gitu. Jadi bentuk Kopdes ini bukan tujuan, ini alat. Tujuannya adalah dampak positif yang mau dihasilkan tadi. Lalu Bang, tidak hanya dari jumlahnya saja yang memang akan ditargetkan, namun pastinya kita berharap Kopdes bisa bersaing di kancah global. Lalu bagaimana untuk peta jalan 5 tahun ke depan Bang, untuk nantinya Kopdes bisa bersaing? Jadi tadi saya singgung soal konsep sekunder kabupaten. Sally, pertanyaan Sally itu berat, ya, tapi ini penting, ya. Jadi Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih itu statusnya koperasi-koperasi primer di desa dan kelurahan. Ya. Nanti pemerintah akan mendorong konsolidasinya di level kabupaten. Ya. Nanti sekunder kabupaten itu fungsinya dia sebagai pipa. Barang masuk dan barang keluar ini dari sekunder kabupaten. Dan kabupaten ini juga, sekunder kabupaten ini juga, ya, bisa melakukan proses edit value, ya, dari barang yang di off-take dari primer-primer di desa ini. Saya kasih contoh lagi, ya, sama Sally ini biar kebayang. Tadi koperasi-koperasi desa itu kan primer, katakanlah menghasilkan buah sawit. Buah sawit, ya, di off-take oleh sekunder kabupaten. Sekunder kabupaten ini boleh melakukan proses produksi, edit value, supaya dia nggak jual lagi gelondongan sawit doang.
Dia bikinlah pabrik CPO di level sekunder kabupaten. Sehingga output keluarannya tidak lagi TBS. Jadi dia produk keluarannya adalah CPO. Oke? Nah ini bisa diekspor ke luar negeri. Dari sekunder kabupaten udah bisa ke seluruh negara di dunia ini diekspor yang membutuhkan. Itu ya. Jadi dari desa-desa yang menghasilkan bahan baku tadi, desa pesisir nih misalnya nih di Maluku Utara, hasilnya apa? Ikan, rumput laut misalnya, ya kan? Di offtake oleh sekunder kabupaten. Dia processing, diekspor ke seluruh dunia yang membutuhkan. Kebayang? Kebayang, Bang. Gitu. Oke, Bang. Lalu seru ya? Memang seru penjelasan dari Bang Panel. Lalu bagaimana nih, Bang? Peran ataupun pesan dari Bang Panel agar generasi muda ini bisa ikut berperan aktif, bisa ikut berkembang dalam koperasi desa Kelurahan Merah Putih, Bang. Ini menjadi poin penting juga nih, Bang. Siapa anak muda? Yap. Oh iya dong. Saya pikir anak muda ini harus terlibat. Tapi kan kita nggak bisa hanya sekedar bilang harus. Saya pikir kali ini dengan keberadaan Kopdes, ya, tadi sudah saya singgung, kehadiran Kopdes ini akan berdampak langsung pada penciptaan lapangan kerja. Anak-anak yang sekolah perawat, ada klinik sekarang di desa. Anak-anak yang sekolah apoteker, ya, bisa bekerja di apotek desa. Anak-anak yang sekolah tentang pertanian bisa mengembangkan bisnis pertanian di desa. Mau modal, ada simpan pinjam Kopdes, ya toh. Anak-anak yang belajar tentang retail, ada juga ini gerai sembako. Jaringannya akan ada di 80.000, gitu loh. Anak-anak yang belajar, anak-anak petani yang belajar tentang inventory, ada gudang di desa yang juga butuh manajemen, ya toh, gitu. Ada sarana logistik, transportasi, itu juga butuh anak-anak muda. Anak-anak muda ini kehadirannya pasti memberikan semangat perubahan yang bagus. Karena biasanya anak-anak muda itu karakternya dia progresif, gitu ya. Anak-anak muda ini. Jadi kunci kemajuan bangsa itu ada di anak muda. Gitu loh. Tugas kita ini ngompor-ngomporin anak muda aja. Iya kan? Iya, betul. Gitu. Jangan kita menahan laju perubahan yang sedang didorong anak-anak muda gitu. Siap, Bang Panel. Tadi memang kalau kita ketahui ternyata Kopdes Kelurahan Merah Putih memang ini akan berdampak langsung kepada masyarakat desa untuk meningkatkan ekonomi. Bang Panel, tadi kita udah bahas bagaimana Kopdes ini akan berlangsung nantinya bisa berdampak langsung dari masyarakat. Kita sekarang main game-game dulu ya, Bang ya, biar mudah-mudahan Sally tadi semua yang disampaikan ya bisa memberikan informasi, pengetahuan kita semua lah. Karena semua tempat kan sekolah. Yes, betul. Semua manusia adalah guru. Iya toh? Siap. Itu. Oke, Bang Panel, kita masuk ke segmen games dulu ya, Bang? Ya. Oke, siap Bang Panel? Game apa ini? Nih, jadi nanti saya akan sebutkan beberapa kata ke Bang Panel. Nanti Bang Panel bisa sharing, ceritakan kisah di balik kata-kata itu ya, Bang? Siap, Bang? Iya. Oke. Bang Panel, di kata pertama, soal kata taksi. Bisa diceritakan, Bang, kata taksi itu? Aduh. Taksi ya? Kemarin Pak Prabowo waktu pidato dia agak emosional mendengar kata PSI. Karena orang tua beliau ketua umum PSI di masa lampau. Nah, kalau dengar kata taksi, saya emosional juga. Karena kami hidup dari ban taksi. Gitu. Luar biasa berarti ya, Bang ya. Dari kata taksi itu berarti memang ada sedikit memorial yang mendalam, Bang? Iya, bapak saya supir taksi. Ternyata ini memang dibalik suksesnya seorang Bang Panel sebagai Deputi Bidang Pembangunan Usaha Koperasi, ternyata ada orang tua yang
Ini menjadi pesan yang luar biasa juga untuk anak muda ya Bang, untuk menggapai Iya. cita-citanya walaupun mungkin background keluarganya tidak yang menengah ke atas gitu ya Bang ya. Ya, saya 4 bersaudara bisa hidup dari putaran ban taksi. Bisa sekolah, bisa makan ya, gara-gara itu. Oke, Yang penting halal lah, yes betul sekali. tidak mencuri milik orang. Oke. Oke Bang, kita lanjutkan di kata kedua ya Bang, terkait kata gado-gado. Gimana Bang? Gado-gado. Gado-gado ya, ini emosional juga. Kenapa Bang? Ibu saya dulu jual gado-gado dan setiap subuh saya yang belanja menyiapkan semua bahan baku untuk bikin gado-gado. Gitu. Luar biasa sekali memang ternyata seorang ayah yaitu supir taksi dan ibu yang penjual gado-gado ini dapat menghasilkan seorang Bang Panel Barus yang sekarang ya Bang ya. Oke, lanjut Bang. Kata ketiga yaitu Banyak amat. ada dong, banyak dong Bang. Masa kita mau mengulik sisi di balik Bang Panel. Yang ketiga Bang, nastar. Jadi sama itu juga. Sama juga Bang. Nastar itu orang mungkin sebagian dengar nastar itu kalau mau lebaran. Ya. Kalau saya habis ibu saya jualan gado-gado, siangnya saya keliling kampung itu. 5 km jalan kaki untuk menitipkan nastar yang dibuat ibu ke warung-warung. Jadi itu memori yang ada lah. Ada terus. Oke. Lanjut Bang, tidak hanya nastar, percetakan coba Bang, bisa dijelaskan di balik kata percetakan adakah cerita ataupun memorial yang memang masih melekat dari Bang Panel? Kalau percetakan itu usaha yang saya jalani. Usaha yang saya bangun sejak masih menjelang lulus S1, masih mahasiswa. Saya belajar, nggak nyambung sebenarnya sama kuliah saya itu percetakan. Saya kenal dunia percetakan itu gara-gara dulu sering mimpin demonstrasi. Karena sering mimpin demonstrasi, kita bikin selebaran, ya jadi ada interaksi dengan dunia percetakan, jadi kenal mesin, jadi kenal kertas, seperti itu. Oke. Nah setelah berinteraksi akhirnya ya saya dalami, sampai hari ini masih berdiri itu usaha Oke. dari nol ya. Berarti Gitu. nama percetakan nastar berarti ada di balik kata itu ya Bang ya? Apa? Percetakannya. Ya dulu waktu jualan nastar keliling ada mereknya tuh. Ada mereknya dan merek nastar itu jadi Luar nama usaha biasa. percetakan saya. Oke. Bang, kalau mendengar kata ojek, Pernah ngojek saya. luar biasa memang Pernah Bang ngojek. Panel ya. Ya waktu kelas 2, kelas 3 SMA lah ngojek. Ya. Di asrama tentara sana di Cijantung. Oke. Gitu. Jadi nongkrongnya sama tentara-tentara muda ya ngojek bareng tentara yang lagi santai juga baik yang ngojek. Nggak apa-apa lah, orang halal kok. Yes, betul. Iya kan? Oke. Gitu. Bang, terakhir kalau mendengar kata bulu tangkis, Bang, apa ada ceritakah di balik kata bulu tangkis? Dulu sampai SMA kelas 3 saya bermimpi jadi juara All England. Sempat lama di Jaya Raya, Ragunan. Ya. Bareng waktu itu satu kelas sama Mia Audina dulu. Oke. Di Jaya Raya, Betul. Ragunan gitu. Tapi setelah itu enggak. Setelah itu, setelah lulus SMA ya udah
mimpin gerakan demonstrasi. Oke. Luar biasa sekali Bang Panel, memang di balik Bang Panel yang sekarang menjadi Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Kementerian Koperasi, ternyata ada di balik semua itu ada perjuangan ya Bang ya. Luar biasa sekali Bang Panel. Terima kasih Bang Panel. Kalian niat banget ini nanyanya. Harus Bang, karena kita harus juga mengulik apa sih di balik Bang Panel ini sebenarnya. Oke Bang Panel, terima kasih Bang. Tadi perbincangan yang luar biasa, kita bisa tahu bagaimana akhirnya Kopdes ini menjadi program utama yang bisa menyentuh langsung ke masyarakat desa. Tentunya pemirsa, saya Sally Sregar mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap saksikan Bincang Spesial Simpo TV, karena setiap suara punya arti, setiap tamu membawa inspirasi. Sampai jumpa.